pagi, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu, kami menaikkan segala puji, syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas berkat pimpinan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami datang kepadamu, kami mohon berkat-Mu di dalam seluruh ibadah yang akan kami adakan pada hari ini. Kami doakan supaya Tuhan akan memberkati yang walaupun kelangsungan ibadah ini berlangsung secara online, tapi kami memuji Tuhan karena kami punya kesempatan yang sangat baik untuk bersatu di dalam doa, di dalam pujian, dalam penyembahan kami kepadamu Bapa. Kami mau menyerahkan semua mereka yang terlibat di dalam acara ibadah ini. Tuhan berkati, Tuhan urapi dengan kuasa urapan yang daripada Allah sendiri untuk semua yang terlibat di dalam ibadah ini ya Tuhan, baik yang membawa pujian, menyampaikan firman Tuhan, bahkan seluruh jemaat Tuhan Engkau akan memberkati kami semua. Kami doakan, kami mau berdoa pada pagi hari ini secara khusus untuk mendoakan bagi krisis yang sedang melanda negeri kami, negara kami, bahkan melanda seluruh dunia, yaitu virus corona. Kami doakan, kami mau berdoa bersatu hati untuk mendoakan bagi penularan virus ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya penularan daripada virus ini, Tuhan, di dalam nama Yesus, supaya ini akan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau berdoa supaya mau mengisytiharkan kemenangan yang daripada Tuhan untuk seluruh umat-Mu, seluruh jemaat Tuhan, seluruh bangsa kami, negara kami daripada penularan virus ini ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa supaya Tuhan akan memberkati semua mereka yang sedang dirawat di hospital ataupun di tempat pengasingan. Kami doakan supaya Tuhan akan memberikan mereka kekuatan, bahkan terus memulihkan mereka Bapa, baik yang ada di bilik ICU, baik yang ada di ward ataupun di tempat-tempat mereka di kuarantin. Kami doakan supaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka akan mengalami pemulihan, kesembuhan secara luar biasa, secara ajaib, dan biar nama Tuhan akan diagungkan, ditinggikan. Kami doakan untuk semua mereka yang akan terlibat di dalam memberi rawatan, para dokter, para juru rawat, supaya Tuhan akan memberikan hikmat, kebijaksanaan untuk mereka dalam memberikan rawatan-rawatan yang tepat dan sesuai dengan keadaan mereka yang sedang dalam keadaan pada saat ini. Lindungi mereka Tuhan, para perawat, lindungi, bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka juga terpelihara daripada penularan. Dan kami doakan juga semua yang terlibat di dalam menangani masalah ataupun penularan ini di dalam negeri kami, di dalam negara kami, pihak tentara dan pihak-pihak yang lain yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Tuhan juga akan menjaga, memelihara dan melindungi mereka. Kami terus berdoa Bapa pada pagi hari ini juga. Kami mau berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani. Tuhan Engkau berkati dan urapi dengan kuasa urapan daripada Allah sendiri. Dan kami juga doakan untuk para hamba-hamba Tuhan yang dalam keadaan kekurangan pada saat ini karena berlangsungnya PKP ini. Kami doakan supaya Tuhan akan memberkati mereka, mencukupi mereka di dalam keperluan dengan apa cara Tuhan akan pasti melakukan dan mencukupi mereka, memelihara kehidupan mereka juga. Demikian juga untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini juga kami doakan yang sedang dimanapun mereka berada, yang sedang di dalam kekurangan, Tuhan akan mencukupi. Yang dalam keadaan yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Dan yang dalam keadaan yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang berduka cita, Tuhan hiburkan.
kami doakan supaya Tuhan juga akan memberkati pada pagi hari ini. Kami mau berdoa untuk kerajaan negara kami, supaya Tuhan akan memberkati mereka di dalam menangani krisis yang sedang melanda di dalam negara kami, baik dalam krisis COVID-19 ini, baik dalam keadaan politik dan juga sosial yang ada di dalam negara kami, supaya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan untuk pada para pemimpin negara ini, sehingga apapun situasi dan keadaan mereka dapat menanganinya karena campur tangan Tuhan yang memampukan mereka untuk membuat setiap keputusan dan tindakan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mau menyerahkan kelangsungan acara ibadah kami pada hari ini di dalam pimpinan Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan berbicara dan bekerja di dalam hati kami semua. Dan hari ini tidak akan terlewati satu pun di antara kami tidak menikmati berkat, tetapi dari anak kecil sampai kepada orang dewasa, kami semua dapat menikmati berkat-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini dengan ucapan syukur. Amin. Salam dan selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat bertemu di dalam ibadah pada pagi ini. Minggu ini merupakan minggu yang ke-6 pemerintahan kawalan pergerakan. Saya percaya semua jemaat di dalam keadaan sehat-sehat. Kita bersyukur kita masih dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan walaupun di dalam keadaan yang sebegini. Segala kemuliaan dan kehormatan hanya bagi Tuhan Yesus Allah kita. Sebelum kita berdoa dan masuk ke dalam pujian penyembahan, saya ingin menjemput jemaat semua untuk berdiri dan bersama-sama kita bacakan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Saya percaya meskipun kita tidak dapat berkumpul bersama di gereja, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetapi kebaikan Tuhan itu selalu ada atas kita, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, walaupun di mana kita berada. Amin. Mazmur 16 ayat 2 mengatakan, Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Karena itu kami akan tetap selalu memuji nama-Mu, karena kebaikan-Mu yang selalu ada dalam hidup. Selalu
Ya Bapa kami yang di sorga, seluruh hidup kami mau persembahkan kepadamu untuk mengikuti setiap kehendak-Mu. Karena kami sangat percaya rencana-Mu adalah rancangan yang terbaik buat kami. Mengikuti
Shalom semua anak-anak Tuhan. Sebelum kita memberikan uang persembahan kita, mari kita berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yang Tuhan sudah sediakan bagi kami juga Tuhan, hari demi hari. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati anak-anak-Mu yang terus setia memberi ya Tuhan. Bagi mereka yang mungkin tidak berkesempatan untuk memberi karena adanya kekangan atau kesusahan ketika menghadapi krisis COVID-19 ini ya Tuhan. Tetap berdoa ya Tuhan, Kau terus menyertai mereka, bukakan pintu-pintu berkat-Mu ya Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Nah, kami ya tahu ya Tuhan, tangan Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami mau terus belajar mengucap syukur dalam apa keadaan kami sekalipun ya Tuhan. Dan biarlah uang pemberian kami bagi gereja kami SIB Bandaraya Keke ya Tuhan dikelolakan dengan baik walaupun kami menghadapi keadaan seperti ini. Kami percaya Tuhan tidak ada lain yang kami mau tinggikan dalam kehidupan kami. Biarlah nama-Mu ya Tuhan terus ditinggikan, dimuliakan melalui pemberian uang persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudari, apa kabar semua? Saudara yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Tuhan karena kita masih dapat bertemu dalam ibadah raya Gereja SIB Bandaraya Kota Kinabalu pada pagi ini. Nah, sebelum saya teruskan dengan perkongsian firman Tuhan, mohon saudara-saudari maklum bahwa pada hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus yang kita akan adakan selepas penyampaian firman Tuhan ya. So oleh itu saudara-saudari diharap dapat bersedia dengan roti dan anggur supaya kita dapat sama-sama mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini nanti. Nah, meskipun pada ketika ini kita tidak diperbolehkan untuk beribadah di gedung gereja seperti biasa, namun kita bersyukur karena dengan kemudahan teknologi, dengan adanya infrastruktur yang sesuai, kita masih dapat mengadakan kebaktian bersama-sama secara online. Dan kini jangkauan pelayanan ataupun kebaktian umum kita tidak lagi terbatas kepada ruangan atau tempat yang terhad, tetapi jangkauan pelayanan kita kini luas terbentang di alam maya. Jadi puji Tuhan, saya percaya Tuhan mengizinkan situasi seperti ini supaya kita menerokai peluang untuk meluaskan jangkauan pelayanan di luar daripada kebiasaan. Nah, doa dan harapan kita bersama agar di mana saja pelayanan ini dapat diikuti, kiranya berkat Tuhan melimpah ke atas saudara dan saudari.
Nah, pada pagi ini saya senang sekali untuk belajar bersama dengan saudara-saudari firman Tuhan yang dipetik dari Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 hingga ayat yang ke-44 dengan tema berserah kepada kehendak Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 39 hingga 44. Lalu pergilah Yesus keluar kota sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Uluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, firman Tuhan ini saudara-saudara mencatatkan peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus sejurus sebelum dia ditangkap. Ya, dan catatan singkat ini sebenarnya memuatkan pengajaran yang sangat penting untuk kita, yaitu berserah kepada kehendak Tuhan. Nah, ada satu kata-kata ataupun ungkapan quotes yang pernah saya baca yang mengatakan, "When God is in the center of your life, everything else falls into place." Apabila Tuhan menjadi fokus utama dalam hidupmu, segala sesuatu akan menjadi beres. Ya, apabila kita mengutamakan kehendak Tuhan, segala keperluan dalam hidup kita ini ditanggung beres. Nah, yang ditanggung beres di sini maksudnya ialah keperluan, ya, bukan keinginan. Karena keperluan dan keinginan itu punya beza yang sangat luas, sangat besar. Yang ditanggung di sini adalah keperluan, bukan keinginan. Nah, rencana dan isi hati Tuhan untuk saudara dan saya sebenarnya agar kita memiliki kehidupan yang penuh diberkati. Dalam firman Tuhan, dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, katakan, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Nah, sekian lama manusia sebenarnya sudah berusaha berbagai-bagai cara untuk mencapai kehidupan yang diberkati ini. Tetapi tidak semuanya berjaya. Dan lebih parah lagi, ada orang yang coba untuk mengatur Tuhan itu untuk mengikuti keinginannya. Nah, kita hanya dapat menikmati kehidupan yang diberkati, hidup yang berkelimpahan, kata firman Tuhan itu, hanya apabila kita siap dan rela untuk berserah kepada kehendak Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal." Ya, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, dari bahagian firman Tuhan ini jelas sekali bahwa rencana Tuhan untuk kehidupan yang berkelimpahan atau diberkati itu sebenarnya mencakupi untuk kita memperolehi kecukupan yang kita perlukan setiap hari. Dan itu hanya dapat dimiliki oleh orang yang menaruh kepercayaan dan menyerahkan hidupnya kepada kehendak Tuhan. Sayang sekali banyak orang yang terlepas menikmati berkat ini karena tidak mau ataupun gagal ataupun enggan berserah kepada kehendak Tuhan. Dan biasanya kesudahan orang-orang yang sedemikian adalah berakhir dengan kekecewaan. Nah, firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 22 yang telah kita baca sebentar tadi telah memberikan teladan. Ya, Yesus telah memberikan teladan tentang ciri-ciri kepribadian orang yang berserah kepada kehendak Tuhan.
Nah, ada 3 ciri kepribadian yang sangat penting untuk kita hayati bersama sebagai orang yang berserah kepada kehendak Tuhan, sebagaimana yang telah disampaikan ataupun ditunjukkan oleh Tuhan Yesus untuk kita teladani dan pelajari bersama. Nah, ciri yang pertama orang yang berserah kepada kehendak Tuhan ialah memiliki ketaatan yang sejati. Dan contoh yang terbaik adalah Tuhan Yesus. Dia begitu taat kepada perintah Allah Bapa di sorga. Nah, sebelum Yesus ditangkap, saya pasti dan saya percaya saudara juga berpikiran bersama dengan saya bahwa Yesus sudah mengetahui yang para pemimpin agama Yahudi itu mempunyai rencana, mempunyai muslihat untuk menangkap dia. Itu sudah Yesus tahu lebih awal. Dan Yesus juga sudah tahu bahwa Yudas Iskariot itu akan mengkhianati dia. Yesus juga sadar akan cawan penderitaan yang bakal dia terima nanti. Dia akan ditangkap, dia akan disengsarakan, dia akan mati di atas kayu salib demi untuk menyelamatkan manusia daripada hukuman dosa. Nah, ketika berhadapan dengan situasi yang sebegini, saudara-saudara, sebenarnya Yesus mempunyai pilihan. Ya. Yesus boleh saja memilih untuk pergi ke tempat lain selain daripada pergi ke tempat yang biasa dia pergi di Bukit Zaitun. Dia boleh saja lari, bersembunyi agar tidak ditangkap atau ditemui oleh para pemimpin agama dan juga tentara Romawi. Dia boleh saja melakukan mukjizat, menghilangkan dirinya umpamanya agar tidak dapat ditangkap oleh para pemimpin agama pada ketika itu. Tapi perhatikan saudara-saudari, Yesus tidak berbuat demikian. Dia tetap pergi ke tempat yang dia biasa pergi, yaitu di Bukit Zaitun untuk berdoa. Saya pasti Bukit Zaitun ini adalah tempat yang sudah sekian lama diperhatikan, diselidiki oleh para pemimpin agama Yahudi. Mereka telah mengenal pasti bahwa Bukit Zaitun itulah lokasi yang strategik untuk mereka menangkap Yesus. Dan saya juga pasti Yudas Iskariot itu telah memberikan informasi yang mencukupi kepada para pemimpin agama itu tentang lokasi yang Yesus selalu pergi, yaitu di Bukit Zaitun. Yesus tahu semuanya itu, saudara-saudari, tapi dia tidak melakukan sesuatu untuk melarikan diri atau mengelakkan diri daripada hal-hal yang sedemikian. Mengapa, saudara-saudari? Karena dia taat kepada perintah Bapa yang di sorga. Pada waktu tentara Romawi datang menangkap dia bersama dengan pemimpin agama Yahudi, Yesus boleh saja meminta tentara malaikat dari sorga turun dan memerangi orang-orang ini. Ya. Tetapi Yesus juga tidak berbuat demikian. Mengapa? Karena dia taat kepada perintah Bapa di sorga yang mengutus dia. Yesus memilih untuk taat kepada perintah Bapa di sorga, meskipun dia mempunyai pilihan dan kesempatan untuk barangkali tidak mentaatinya. Nah, saudara-saudara, Yesus memilih untuk menanggung cawan penderitaan yang ditetapkan oleh Bapa di sorga, meskipun itu amat berat. Dan ketaatan Yesus kepada Bapa di sorga itu dicatat dalam ayat yang ke-42. Yesus mengatakan, "Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi," ini diperhatikan, "bukan kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Inilah bukti, inilah penyataan ketaatan Yesus kepada Bapa di surga yang tidak berbelah-belah. Nah, saudara-saudara, ciri yang kedua kepribadian orang yang berserah kepada kehendak Tuhan ialah tekun berdoa. Dalam kebaktian yang lepas, minggu yang lepas, pada 19 April yang lepas, kita telah belajar bersama tentang topik berkaitan dengan doa ini yang telah dikongsikan oleh Reverend Edwin. Saya ingin refresh kembali ingatan dan pemahaman kita bersama tentang doa ini, khusus berkaitan dengan ketekunan Yesus untuk berdoa. Nah, semasa Yesus sedang berduka cita, semasa dia begitu tertekan berhadapan dengan situasi yang begitu sukar, dia begitu tekun berdoa. Berbanding dengan murid-muridnya yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini tidur. Sehingga Yesus memberikan peringatan kepada murid-muridnya sebelum dia ditangkap.
mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, impak daripada kegagalan murid-murid Yesus itu berdoa telah kita pelajari dalam ibadah yang minggu yang lepas, dan saya tidak akan ulang itu kembali. Namun apa yang ingin saya tekankan di sini adalah tentang kesungguhan dan ketekunan Yesus berdoa yang begitu luar biasa. Sehingga dalam ayat yang ke-44 dicatatkan dia begitu tekun, dia begitu bersungguh-sungguh berdoa sehingga peluhnya itu seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Luar biasa sekali. Dan oleh karena Yesus begitu tekun berdoa, dan malaikat dari langit menampakkan diri memberikan kekuatan kepada dia. Nah, tekun berdoa adalah ciri kepribadian yang sangat penting orang-orang yang mau berserah kepada kehendak Tuhan. Nah, ciri yang ketiga dan terakhir kepribadian orang yang berserah kepada kehendak Tuhan ialah hidup secara total untuk Tuhan. Dan contoh yang terbaik juga adalah Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-42 sebagaimana yang kita baca tadi, Yesus mengatakan, "Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Nah, inilah saudara-saudari penyataan ketaatan dan juga penyerahan secara total Tuhan Yesus kepada Bapa yang di sorga. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kedudukan, kekayaan bukanlah matlamat utama hidup kita di dunia ini, tetapi penyerahan secara total bagi Tuhan, yaitu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, melakukan kehendak-Nya, dan memuliakan Bapa yang di sorga. Dan kalau dengan berbuat demikian, saudara-saudari beroleh kekayaan, saudara-saudari beroleh kedudukan atau pangkat, ya itu semuanya karena berkat dan juga anugerah yang dari Tuhan. Nah, hidup secara total bagi Tuhan dapat disimpulkan dalam penyataan yang pernah diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Dia mengatakan, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Inilah yang dimaksudkan dengan hidup yang diserahkan secara total untuk Tuhan. Sama ada kita hidup atau mati, semuanya itu adalah untuk Tuhan. Nah, saudara-saudari, kita telah mempelajari bersama 3 ciri penting kepribadian unggul orang yang berserah kepada kehendak Tuhan. Yang pertama tadi ialah ketaatan yang sejati. Ciri yang kedua ialah ketekunan berdoa. Dan ciri yang ketiga ialah hidup secara total bagi Tuhan. Nah, saudara-saudari, mungkin saudara sudah sekian lama bergumul untuk mentaati kehendak Tuhan dalam hidupmu. Mungkin pergumulanmu itu berkaitan dengan cita-citamu, berkaitan dengan pekerjaanmu, pelayananmu, bisnismu, studimu barangkali, atau pasangan hidupmu, pacarmu, atau apapun sekalipun pergumulanmu. Saudara-saudari, apapun pergumulanmu pada ketika ini, mari belajar untuk menyerahkannya itu kepada kehendak Tuhan. Karena Dia sebenarnya telah menyediakan yang terbaik untuk kita. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Jehovah Shalom, Tuhan sumber damai sejahtera. Jehovah Rohi, Tuhan adalah gembalaku yang memimpin setiap detik kehidupan kita. Dia juga Jehovah Rafa, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan. Dia juga Jehovah Nisi, Tuhan panji kemenangan. Itu saudara dan saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, apapun pergumulanmu pada hari ini, serahkanlah itu kepada Tuhan. Pasti Tuhan menyediakan jalan penyelesaian yang terbaik bagimu. Doa saya kiranya perkongsian firman Tuhan pada hari ini meneguhkan saudara-saudari menjadi pribadi yang sentiasa hidup berserah kepada kehendak Tuhan. Amin. Ku berserah,
Tuhan pegang seluruh hidupku, ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Baik saudara-saudari, sebelum kita lanjutkan dengan perjamuan kudus, mari kita bersama-sama menyanyikan satu lagu pujian di Golgota. Dan mari kita hayati bersama seni kata lagu ini untuk mempersiapkan diri kita masing-masing mengambil bahagian dalam perjamuan kudus sebentar nanti. Darah Kristus tumpah, menyucikan dosa pikiranku, menyucikan dosa perbuatanku. Oh, darahnya yang hapuskan dosaku. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Namun sebelum kita sama-sama mengambil bahagian dalam perjamuan kudus, mari saya pimpin di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih kerana Engkau telah memberkati kami melalui firman-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya kebenaran firman-Mu Tuhan Engkau meteraikan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang sudah mendengarnya tadi Tuhan. Apapun pergumulan anak-anak-Mu ini Tuhan, kami berdoa dan kami percaya Engkau telah menyediakan penyelesaian yang terbaik bagi setiap pergumulan kami. Karena kami tahu Tuhan, pada waktu kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami kepada kehendak-Mu Tuhan, tidak ada satupun yang akan mengecewakan. Kami juga mengucap syukur Tuhan, pada pagi ini kami dapat sama-sama mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan meneguhkan sekali lagi kepercayaan kami di hadapan-Mu Tuhan, komitmen dan penyerahan kami sebagai orang yang telah ditebus di hadapan-Mu Tuhan, waktu kami sama-sama mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini. Kiranya Tuhan melalui perjamuan kudus ini kami diperingatkan sekali lagi akan tanggung jawab kami dan peranan kami sebagai anak-anak yang telah ditebus daripada hukuman dosa Tuhan. Pada masa yang sama Tuhan, kami juga menyadari ada banyak kelemahan kami. Sebetulnya Tuhan ampuni dan sucikan kami Tuhan dari dosa-dosa yang sudah kami lakukan, supaya kami layak menghadap meja-Mu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus ini doa kami. Amin. Baik, perjamuan kudus adalah satu perintah yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus untuk kita laksanakan sebagai tanda memperingati akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan perjamuan kudus ini terbuka kepada semua orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan sudah dibaptis, tanpa mengira dimanapun denominasi gereja engkau dibaptis. Kalau engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, sudah dibaptis, ya, kami dengan sukacita menjemput saudara-saudari untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Nah, sebagai dasar kita untuk
melaksanakan perjamuan kudus pada pagi ini, saya senang sekali untuk membaca firman Tuhan yang dipetik dari 1 Korintus pasal yang ke-11 bermula ayat yang ke-23. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti ini, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari, mari kita angkat roti yang ada di tangan kita masing-masing dan mari kita nikmati bersama-sama, mengingati bahwa roti ini melambangkan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita. Ayat yang ke-25 dalam 1 Korintus pasal 11. Begini bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita angkat bersama-sama cawan yang ada di tangan kita. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Saya lanjutkan dengan ayat yang ke-26 dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur karena kami dapat memperingati pengorbanan-Mu di kayu salib untuk kami Tuhan. Dan pada masa yang sama juga memperingatkan kami akan tanggung jawab kami untuk melaksanakan amanat agung-Mu Tuhan sampai kedatangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau meneguhkan sekali lagi iman kami, meteraikan makna perjamuan kudus ini Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi. Saya percaya semua jemaat diberkati. Terima kasih kepada Tuhan Matias. Sebelum kita berdoa untuk menangguhkan ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama melihat pengumuman aktiviti gereja sepanjang minggu hadapan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Stay safe, stay at home. Haleluya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang terlibat di dalam pelayanan. Terima kasih karena komitmen di dalam pelayanan. Tuhan memberkati semua. Terima kasih kepada jemaat yang begitu setia di dalam ibadah ini. Walaupun kita tempat bersama-sama di gereja, tetapi kita bersama-sama di dalam ibadah pada pagi hari di tempat di mana kita berada sekarang. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan, dan kita akan berjumpa lagi di dalam ibadah akan datang. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa Bapa kami yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi, Tuhan memberkati, melindungi, menjaga setiap anak-anak-Mu. Tuhan memberkati ekonomi, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati anak-anak. Tuhan memberkati dan melindungi setiap jemaat dimanapun kita berada. Karena demikianlah berkat Tuhan, bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih dan kita jumpa lagi. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Layak disembah, Engkau layak Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami menyembah-Mu Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.
ini adalah kesempatan